Welcome back to my YouTube channel. Yuk belajar bersama Panji. Sebelum lanjut ke topik kita hari ini, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, and comment. And semangat belajar. Hey, semangat belajar sahabat Panji semua. Semoga Panji temui semua sahabat dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin atau membahas tentang menu engineering. Nah, di sini anak-anak dari food and beverage atau F&B pastinya tahu dong apa itu menu engineering. Tapi bagi yang belum tahu nih, menu engineering ya bukan menunya dari departemen engineering. Jadi bukan. Alright ya. Penasaran kan? Yuk kita lanjut untuk lebih tahu tentang apa itu pengertian, tujuan, dan yang paling penting adalah apa yang kita bisa lakukan terhadap hasilnya. Are you ready? And let's get it on. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pengertian dari menu engineering tersebut. Nah, pengertiannya adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengetahui keuntungan atau profitability dan kepopuleran atau popularity sebuah item yang ada di menu. Keuntungan dan kepopuleran dari item tersebut akan dipakai untuk menentukan kategori mana item ini bakalan masuk. Seperti yang kita ketahui bahwa di menu engineering tersebut ada 4 kategori. Kategori yang pertama itu adalah star, kategori kedua itu plow horse, kategori ketiga puzzle, dan kategori keempat itu adalah dog. Dari keempat kategori ini, setelah didapatkan, kita akan menggunakan data ini untuk menentukan strategi apa yang bisa dipakai untuk setiap item tersebut. Dah jelas, ini merupakan tujuan dari adanya kita menggunakan atau melakukan proses yang namanya menu engineering. Nah, sebelum kita membahas tentang dog hasilnya dan star, puzzle, atau misalkan plow horse, ada baiknya kita mengetahui proses bagaimana untuk mendapatkan hasil tersebut, bagaimana keuntungan rate-nya itu didapat, bagaimana sebuah item itu bisa dikategorikan high keuntungan atau high profitability, atau item tersebut mendapatkan title low popularity. Selanjutnya kita akan membahas beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami atau mengerti dulu sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Berikut adalah istilah-istilah yang akan ditemui di format Excel atau apapun itu yang dipakai dalam menu engineering. Pada beberapa perusahaan besar atau yang sudah menggunakan sistem, kita tidak menggunakan Excel sheet biasa, tapi biasanya itu sudah di-set di sistem, misalkan di Opera atau misalkan di Lightspeed ataupun misalkan yang memakai PHP. Untungnya adalah kita tidak perlu memasukkan data secara manual. Akan tetapi untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat dari menu engineering tersebut, kita harus benar-benar memasukkan data. Ketika kita menginput sebuah item di sistem, kita harus benar-benar memasukkannya dengan data yang benar, terutama adalah cost dari item tersebut dan kategori dari item tersebut. Kategori yang dimaksud adalah misalkan kategori apakah mereka termasuk starter, apakah termasuk main course, apakah itu termasuk side, apakah itu termasuk dessert. Karena itu akan menentukan dari segi profitability dari item tersebut. Sama seperti misalkan kalau di minuman, kita tidak boleh menjadikan satu kategori antara menu atau item dari non-alkoholik beverage dengan alcoholic beverage, karena dari segi
price range itu sudah sangat berbeda. Nah, kita lanjut sekarang masuk ke istilah-istilah yang ada di menu engineering tersebut. Yang pertama adalah menu item. Nah, menu item inilah nama item yang dijual. Jadi kita menulis di sana item-item yang akan dijual. Ingat sekali lagi, yang di dalam satu Excel sheet itu harus merupakan satu kategori yang akan menjadi pembanding. Misalkan kita urutkan misalkan starter. Jadi semua starter kita masukkan di sana jadi satu. Dari list 1 sampai berapapun itu bakalan item yang ada. Kalau misalkan itu main cost, kita masukkan main cost 1, main cost 2 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah item cost. Item cost itu adalah harga dasar dari item yang dijual. Harga dasarnya adalah harga pasar. Jadi item cost tersebut kita ambil dari harga yang kita dapatkan dari pasar. Jadi merupakan harga pokok. Sudah sangat jelas ya. Yang selanjutnya adalah selling price. Selling price adalah harga jual dari item tersebut. Tadi kita ngomongin harga pokok, berapa cost yang kita pakai untuk bisa terjadinya sebuah item atau makanan. Sekarang adalah selling price, harga yang kita kasih ke customer. Nah, ini selling price. It's very clear already. Item sold itu adalah item yang terjual, jumlah item yang laku terjual. Yang selanjutnya adalah total cost. Nah, total cost ini adalah total harga dasar per item. Jadinya di sini item cost dikalikan dengan item sold atau item yang terjual. Di sini misalkan kita contohkan item misalkan Caesar salad. Caesar salad item costnya misalkan 20.000. Kemudian item tersebut atau Caesar salad tersebut terjual 10 biji. Nah, di sini total costnya bakalan 10 kali 20 yaitu 200.000. Istilah yang selanjutnya itu adalah total selling. Total selling adalah total nilai penjualan per item. Jadi kita bisa lihat ini adalah harga jual atau selling price dikali item sold. Jadi item yang terjual. Sudah sangat jelas sekali ya. Total profit. Total profit adalah total profit atau keuntungan per item. Jadi item profit dikali item terjual. Contohnya misalkan item profit untuk Caesar salad itu adalah profitnya misalkan 15.000 dikali misalkan terjual 10 jadi 150.000. It's very clear already ya, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Yang selanjutnya adalah grand total cost. Grand total cost ini bakalan ada di kolom paling bawah. Jadi total cost semua item yang masih dalam satu kategori. Seperti saya bilang, semua item dalam satu kategori itu diurutkan menjadi satu. Jadi misalkan starter, di sana misalkan ada spring roll, misalkan ada Caesar salad juga di sana, itu jadi satu, misalkan ada 10 item. Semua total cost ini itu bakalan ada di bawah. Istilah selanjutnya adalah grand total item sold. Sama seperti tadi, adalah total item yang terjual yang masih dalam satu kategori item. Ini posisinya biasanya adalah paling bawah. Yang selanjutnya adalah grand total selling, sama yaitu total penjualan semua item yang masih dalam satu kategori. Yang terakhir adalah grand total profit atau grand total keuntungan, adalah total keuntungan semua item yang masih dalam satu kategori. Kalau misalkan di sini kita rumuskan, grand total profit itu merupakan grand total selling dikurangi grand total cost. Jadi itulah profitnya. Jadi berapa yang dijual dikurangi berapa harga pokok, itulah profit. Istilah yang selanjutnya adalah profit contribution rate atau profit rate contribution. Bisa juga adalah grand total profit dibagi grand total selling. Jadi di sini dicari rata-rata profit dari total penjualan. Contohnya, misalkan kita punya profit 100.000, kita dapat jualannya itu untuk item, keseluruhan item misalkan starter itu misalkan 100 biji, misalkan grand total profit adalah 100.000, terus grand total selling dari seluruh
starter tersebut adalah 100, berarti rata-rata contribution rate-nya adalah 1000. Jadi untuk mendapatkan high and low profitability akan sangat tergantung dari profit contribution rate ini. Nah, profit contribution rate ini menjadi penentu apakah profit item yang kita jual itu termasuk high atau low profitability. Seperti rumusnya adalah jika item profit lebih besar dari profit contribution rate, maka dia akan otomatis tergolong high. Demikian juga jika item profit lebih kecil dari profit contribution rate, itu akan menjadi low. Sudah jelas sekali ya, sama seperti perhitungannya untuk popularity. Jadi di sini akan sangat tergantung dari berapa sebenarnya profit contribution rate standarnya. Istilah yang selanjutnya itu adalah item sold percentage. Ini juga kadang-kadang dipakai untuk menentukan apakah itu termasuk high popularity atau tidak. Ini beberapa format memakai ini sebagai tolak ukur. Nah, item sold percentage itu adalah item sold dibagi grand total item sold kali 100%. Jadi berapa persen item ini laku dari keseluruhan item yang terjual. Ini item sold percentage. Yang selanjutnya adalah sold rate achievement. Itu adalah didapat ini secara global, sudah ada secara internasional atau secara standar, itu sudah ada standarnya sendiri. Itu adalah 70% dikalikan grand total item sold. Jadi 70% dikalikan berapa item yang terjual secara keseluruhan dari satu kategori item, misalkan dari appetizer, semua grand total item yang terjual dari appetizer tersebut dibagi jumlah total item. Misalkan starternya itu ada 20, makanya bakalan 20 itu menjadi pembagi. Jadi di sini secara pengertiannya adalah sold rate achievement-nya itu, atau ada orang bilang juga sold achievement rate, itu adalah tolak ukur yang dipakai untuk menentukan apakah item tersebut akan menjadi high atau low popularity. Jadi standarnya kalau misalkan salah satu item yang bisa terjual melebihi 70% dari rata-rata, dia akan masuk high. Akan tetapi kalau di bawah dari 70%, dia akan masuk low. Jadi seperti dilihat 70% dikalikan grand total item yang terjual, misalkan 70% dari 100 item yang terjual itu dan dibagi jumlah item yang ada. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa untuk mengetahui popularity-nya itu high atau low, ada rumusnya. Jika item sold dari satu item, misalkan untuk starter spring roll, dia terjual 10 biji. Nah, kalau misalkan 10 biji itu lebih besar dari sold rate achievement, maka dia akan otomatis menjadi high. Demikian juga jika spring roll tersebut total jualan spring roll tersebut lebih kecil dari sold rate achievement, dia akan menjadi low. Kita sudah menjelaskan beberapa istilah yang bisa ditemui atau kelihatan ketika kita melakukan menu engineering secara manual. Mengerti semua istilah itu akan sangat memudahkan kita untuk mengerti apa itu end result-nya. Jadinya di end result gitu, sekali lagi saya sudah sebutkan ada 4 kategori, yaitu star, flow horse, puzzle, and dog. Nah, dari star tersebut terjadi ketika high popularity ditambahkan dengan high profitability. Kalau misalkan star itu dia juga high dalam hal popularitas dan dia juga high dalam hal keuntungan, maka dia tergolong star. Yang kedua adalah flow horse. Dia itu high popularity atau terkenal, akan tetapi ini profitability-nya low atau keuntungannya agak rendah. Kita kategorikan itu flow horse. Yang ketiga, puzzle. Nah, puzzle ini adalah low popularity, tidak terkenal, akan tetapi menghasilkan high profitability atau keuntungan yang tinggi. Yang terakhir adalah dog.
Dog itu ketika popularity-nya rendah atau low popularity, dan juga ditambahkan dengan low profitability atau rendah keuntungan. Jadi kalau misalkan rendah popularitas dan rendah keuntungan, kita bakalan kategorikan dog. Nah, di sini setelah kita mengetahui apa itu star, apa itu flow horse, apa itu puzzle and dog, selanjutnya kita akan membahas tentang action atau tindakan apa yang akan kita lakukan untuk masing-masing kategori ini. Sekarang kita membahas action atau tindakan yang kita lakukan untuk kategori star. Kategori star sekali lagi itulah high popularity and high profitability. Jadi ini adalah star yang paling bagus ketika kita mendapatkan popularitas atau terkenal, dia sangat terkenal dan juga dia sangat menguntungkan. Nah, apa yang kita lakukan nih untuk kategori ini? Ini sangat mudah karena kita tidak melakukan apa-apa sebenarnya, karena ini sudah bagus. Jadi yang pertama adalah mempertahankan kualitas dan harga item. Itu tindakan yang pertama. Yang kedua, menempatkan pada bagian menu yang paling strategis. Nah, ini kenapa kita lakukan strategis, ini kayak bahan atau item yang kita gunakan sebagai our signature, sesuatu yang bisa menjual nama kita sebagai sebuah restoran. Yang dimaksud dengan bagian menu yang paling strategis, biasanya kita melihat dari arah mata atau pola mata memandang sebuah menu. Misalkan kita melihat, kalau misalkan menunya cuma satu, mata akan melihat dari pojok kanan atas, terus di tengah atau pojok kiri atas. Untuk daerah yang strategis adalah pada daerah tersebut. Atau kalau misalkan beberapa lembar, kita akan memposisikan dia di posisi pertama, di lembar pertama dan lembar kedua. Yang selanjutnya adalah kita bisa mendapatkan opportunity atau kesempatan untuk menaikkan harga. Tapi ingat, secara bertahap kalau misalkan permintaan terus meningkat. Jadi ada 3. Yang pertama, mempertahankan kualitas dan harga, menempatkan pada bagian yang strategis, dan menaikkan harga based on permintaan atau demand. Action yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan selanjutnya adalah untuk yang flow horse. Flow horse yaitu adalah high popularity akan tetapi low profitability. Nah, di sini udah terkenal nih itemnya, high popularitas, akan tetapi dari segi keuntungan ini masih low. Apa yang kita lakukan nih? Yang pertama, mempertahankan kualitas item. Yang kedua, mengendalikan harga pokok dengan kerjasama yang sama-sama menguntungkan atau mutualisme dengan supplier dan internal pelatihan dan pengawasan cost control. Nah, di sini lebih ke internal yang kita lakukan dari segi untuk menjaga biar item tersebut bisa menghasilkan profitabilitas yang lebih besar dengan harga yang sama. Yang selanjutnya adalah hal yang bisa kita lakukan, menaikkan harga secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan permintaan. Ini tetap harus berhati-hati dalam hal menaikkan harga. Walaupun kita lihat ini adalah high popularity, jadi dalam hal menaikkan harga kita juga harus selalu mempertimbangkan perkembangan dari demand untuk item tersebut. Yang selanjutnya kategori ketiga yaitu puzzle. Puzzle di mana kita dikategorikan ketika satu item itu low popularity, tidak terkenal, akan tetapi item ini high profitability atau high keuntungan. Jadi kebalik dari yang tadi ya, jadi low popularity, tidak terkenal, akan tetapi profitnya gede. Nah, apa yang kita lakukan untuk item ini? Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat promotion, seperti menaruhnya sebagai special of the day. Nah, itu bisa kita lakukan karena ini sebenarnya cuma kurang untuk dipromosikan aja karena kurang terkenal saja. Yang selanjutnya adalah menaruh item ini pada daerah yang strategis. Nah, seperti yang kita lakukan pada Star, taruh di sini karena dia itu punya chance untuk memberikan uang yang banyak atau profit yang banyak. Jadi kita cuma perlu membuatnya lebih visible, lebih kelihatan. Yang selanjutnya adalah
menurunkan harga jual untuk memikat konsumen. Kalau misalkan diperlukan, karena profitability-nya, keuntungannya masih tinggi, kita bisa menurunkan sedikit keuntungannya untuk meningkatkan popularity. Jadi promosi di sini sangat diperlukan untuk jenis puzzle. Yang terakhir adalah dog. Jadi action apa nih yang kita lakukan untuk kategori dog? Dog ini ketika kita menemukan low profitability and low profitability atau dia tidak terkenal dan juga tidak menguntungkan. Jadi apa yang kita lakukan untuk bagian ini? Yang kita lakukan adalah pertama, hapus item tersebut dari menu karena no point untuk mempertahankan menu tersebut. Yang kedua, ganti item tersebut dengan menu yang lain. Jadi di sini agak simpel. Jadi ketika kita sudah menemukan dog, jadi tidak ada harapan lagi, udah low popularitas dan low profitability, kita cuma just take off from the menu. Alright, sahabat Panji, kita sudah membahas nih tentang menu engineering dari pertama, pengertian, tujuannya untuk apa, istilah-istilah apa, dan selanjutnya kita membahas tentang hasil dari menu engineering tersebut dilanjutkan dengan action. Gimana, nggak susah kan? Yang paling penting di sini adalah kita memahaminya, memahami proses terjadinya, gimana sih penghitungan atau memungkinkan terjadinya popularitas itu tinggi atau rendah, sama dengan profitability atau tidaknya sebuah item. Di situ juga akan menentukan kategori dari item tersebut. Jadinya dengan mengerti prosesnya ini untuk mendapatkan resultnya ini, kita jadinya tahu nih, memahami apa yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, result is important, akan tetapi prosesnya harus juga kita pahami dan merupakan sesuatu yang sangat important atau penting juga. Sekian dulu ya sahabat Panji untuk pembahasan kita kali ini, and then thank you for watching. See you again on the next topic.